Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, nama saya Bintang Adri Darmawan. Saya dari kelas 2B dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan membuat tugas UAS saya yang mana yaitu membuat sebuah video sekitaran 10 menit di mana saya akan kembali menjelaskan apa saja yang saya dapat dari pelajaran PKN ini, baik itu dari Bapak sendiri dan dari diskusi kelompok yang telah kita lakukan sebelumnya. Baik, saya akan mulai yang pertama yaitu apa itu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan yaitu hakikat yang merupakan upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagian warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara, yang mana bertujuan untuk mewujudkan warga negara sadar akan bela negara dan berantaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dan berkehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu materi terkait identitas bangsa Indonesia. Identitas nasional ialah himpunan nilai, norma, tradisi dan sejarah yang merupakan ciri khas suatu bangsa, dan esensi dan urgensi identitas nasional itu penting untuk ditekankan karena identitas nasional menanamkan rasa kebersamaan dan kebersamaan antara warga dalam negara. Identitas nasional ini juga menyatukan warga negara dalam satu kesatuan. Identitas nasional juga menjadi dasar pembangunan karakter bangsa dan juga menjadi sebagai fondasi dalam melindungi kedaulatan dan kelanjutan negara. Identitas nasional juga memperkokoh rasa memiliki terhadap negara dan menjauhkan yang namanya upaya untuk menghancurkan yang namanya itu persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait materi urgensi integritas nasional. Urgensi integritas nasional ialah menumbuhkan kesadaran atas identitas bersama. Identitas urgensi ini juga membangun persatuan dan kesatuan bangsa serta menguatkan yang namanya identitas nasional itu sendiri. Dengan adanya integritas nasional, maka sebuah bangsa akan berdiri dengan kokoh. Terdapat dua dimensi yang menjadi tantangan dalam upaya menumbuhkan integrasi nasional itu sendiri, yakni dimensi vertikal dan horizontal. Integritas nasional juga dapat dipengaruhi oleh yang pertama ialah ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, yang ketiga ialah kekuatan lembaga-lembaga politik dan ideologi nasional. Yang terakhir ialah kesempatan pembangunan ekonomi. Ya, baik. Integritas bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional dan membangun persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu konstitusi nasional. Indonesia memiliki nilai dan norma konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar negara. Beberapa nilai dan norma yang penting ini tergantung di dalamnya, seperti kedaulatan rakyat, yang mana Indonesia mengakui bahwa kekuasaan tertinggi itu berada pada rakyat dan dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi. Negara hukum ialah Indonesia menegaskan bahwa negara harus tunduk pada hukum. Yang ketiga adalah keragaman dan kesetaraan. Indonesia mengakui keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Yang selanjutnya itu adalah perlindungan hak asasi, di mana Indonesia menjamin hak asasi manusia untuk semua warga negaranya. Yang selanjutnya adalah pembangunan ekonomi dan sosial, di mana Indonesia menegaskan tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan dan ekonomi. Nilai dan norma konstitusional ini menjadi landasan penting bagi negara Indonesia sendiri dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Namun, implementasi nilai dan norma konstitusional ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi. Oleh karena itu, peran masyarakat dan pemerintah dalam memperkuat dan memperjuangkan nilai dan norma konstitusional ini masih sangat penting. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu harmoni hak dan kewajiban kewarganegaraan, yang mana hak dan kewajiban kenegaraan ini merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana kewajiban dan hak negara yang harus selalu seimbang dan saling mendukung. Kewajiban ini merujuk pada kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik, memelihara hukum dan ketertiban, serta menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Sementara itu, hak juga mengacu pada hak individu dan dalam kelompok dalam masyarakat untuk menyatakan pendapat. Ketika tugas dan hak dan negara ini tidak seimbang, maka akan muncul ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan dalam administrasi. Jadi antara hak dan kewajiban dalam negara itu harus harmonis, karena itu adalah hal yang paling penting dalam suatu negara.
Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi demokrasi. Demokrasi yang ada di Indonesia itu adalah kekuasaan itu berada di tangan rakyat atau warga negara melalui atau warga negara melalui pemilihan atau mekanisme lainnya. Demokrasi juga menawarkan orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan penting yang mempengaruhi negara kita itu sendiri. Oleh karena itu, dari demokrasi adalah bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk memilih pemerintahnya sendiri dan hak untuk menyatakan pendapatnya tentang masalah politik dan sosial mempengaruhi kehidupannya. Selanjutnya yaitu dinamika historis konstitusional. Dinamika historis konstitusional adalah suatu proses perubahan dan pengembangan hukum konstitusi yang terjadi dalam suatu negara dari masa ke masa. Konstitusi merupakan suatu dokumen yang menjadi landasan hukum bagi suatu negara, dan konstitusi juga merupakan wujud dari suatu tatanan sosial politik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam dinamika historis konstitusional tersendiri, terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi perubahan dan pengembangan konstitusi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah perubahan dari sosial politik dan ekonomi, serta perkembangan teknologi dan kebudayaan. Perubahan dan pengembangan konstitusi dapat terjadi melalui beberapa cara seperti amandemen, interpretasi, dan praktik pelaksanaan hukum. Secara umum, dinamika historis konstitusional memiliki peran yang penting dalam membentuk identitas dan karakter suatu negara. Selanjutnya kita masuk ke materi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep yang mengacu pada cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi dan memahami wilayah Indonesia dan dunia sekitar ya. Konsep ini meliputi aspek geografi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengembangkan potensi Indonesia sebagai negara yang maritim dan kaya akan sumber daya dan keberagaman budaya itu sendiri. Konsep wawasan Nusantara didasarkan pada keunikan dan keberagaman wilayah Indonesia, meliputi berbagai pulau dan laut, serta beragam etnis, budaya, agama, dan bahasa. Konsep ini menegaskan pentingnya menjaga keragaman dan memperkuat persatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, ialah ketahanan nasional. Yang mana ketahanan nasional itu mengacu pada kemampuan suatu negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman internal dan eksternal, yang mana ini melibatkan beberapa aspek kehidupan negara dan melibatkan beberapa bidang utama seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang mana ideologi ini adalah terkait dengan ketahanan nasional. Dalam bidang ideologi melibatkan konsistensi dan kestabilan ideologi yang menjadi landasan negara. Ini juga termasuk kayak kita bersama tentang nilai-nilai yang dalam nilai-nilai dasar dalam prinsip-prinsip politik dan tujuan nasional yang mempersatukan masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah politik, di mana politik ini berhubungan dengan stabilitas sistem politik dan institusi negara itu sendiri. Selanjutnya itu adalah ekonomi, di mana ketahanan nasional dalam bidang ekonomi ialah berkaitan dengan kemampuan negara untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dari negara itu sendiri, yang mana pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemandirian ekonomi ini termasuk diversifikasi ekonomi, ketahanan pangan, ketersediaan sumber daya, serta perlindungan terhadap guncangan ekonomi global. Selanjutnya ialah sosial budaya dalam ketahanan nasional. Dalam bidang sosial budaya ini melibatkan pemeliharaan identitas nasional, keberagaman sosial, dan harmoni antar kelompok dalam masyarakat. Hal ini mencakup toleransi, dialog antar budaya, pemeliharaan warisan budaya, pendidikan yang inklusif, serta pengembangan kapasitas sosial masyarakat. Yang terakhir ialah pertahanan keamanan. Ketahanan nasional dalam bidang pertahanan keamanan berkaitan dengan kemampuan negara untuk melindungi kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan nasional dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negara itu sendiri. Ini juga termasuk dalam pertahanan militer. Baik Pak, itu saja dari saya seperti yang saya dapat selama saya mempelajari PKN di kampus ini. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Saya Bintang Andri Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.